Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, saya Naisa Fasira selaku moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Program Food Estate di Kabupaten Merauke, Papua Selatan dalam perspektif konsep dasar ekonomi untuk IPS SD. Makalah ini membahas tentang program Food Estate sebagai salah satu proyek strategis nasional untuk memperkuat ketahanan pangan yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Selain itu, dalam makalah ini juga dijelaskan mengenai kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, serta kaitannya dengan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materi presentasinya. Pendahuluan program Food Estate di Kabupaten Merauke, Papua Selatan merupakan salah satu proyek strategi nasional yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan nasional. Melalui program cetak sawah, skala besar Merauke diproyeksikan menjadi pusat produksi pangan khususnya padi dan tebu. Dalam kebijakan mata kuliah konsep dasar IPS SD, program ini tidak hanya dipahami sebagai pembangunan pertanian tetapi juga sebagai fenomena sosial ekonomi. Food Estate melibatkan kebijakan pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, perubahan mata pencarian masyarakat, serta proses distribusi hasil pangan. Oleh karena itu, program ini dapat dijadikan materi pembelajaran IPS yang kontekstual yang mudah dipahami siswa sekolah dasar. Baik, kita masuk ke materi kedua, yaitu hasil analisis. Berdasarkan data lapangan dan dinamika realitas sosial ekonomi di Kabupaten Merauke, aktivitas ekonomi di wilayah Food Estate terbagi secara sistematis ketiga pilar kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, serta melibatkan berbagi pelaku ekonomi saling terkaitan. A. Produksi pangan dan modernisasi. Kegiatan produksi pertanian di Merauke difokuskan pada pemanfaatan potensi dataran rendah yang sangat luas, dengan serta produksi utama di wilayah seperti distrik Kurik dan distrik Wanam. Komoditas ekonomi yang dihasilkan meliputi pada sawah premium, beras asli Merauke, sagu, kedelai, dan tanaman tebu. Karakteristik utama dari corak produksi saat ini adalah terjadinya transisi dari metode tradisional pada karya menuju industrialisasi pertanian, mekanisme modern, pemanfaatan alat mesin pertanian al-sinten mutakhir seperti mesin panen kombinasi Kombine Honstoket yang sempat ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Kampung Telaga Sari, distrik Kurik, membuktikan bahwa teknologi telah mendominasi ini produksi untuk mempercepat efisien waktu dan meningkatkan volume hasil panen cabai mencapai ratusan ribu ton gabah kering. Bagian B yaitu distribusi dan tantangan logistik. Sistem distribusi memiliki peran krusial dalam menghubungkan kawasan serta produksi di pedalaman Merauke menuju pusat perkotaan dan luar daerah, meningkatkan karakteristik ekologis Papua Selatan yang untuk tantangan utama distribusi terletak pada keterbatasan infrastruktur, logis dan konektivitas antar daerah. Oleh karena itu, rantai pelosok distribusi di Merauke mengandalkan kombinasi 3 jalur, yaitu transportasi utama jalur darat, truk angkut, jalur sungai, serta jalur laut. Melalui pemanfaatan pelabuhan untuk mengirimkan antar pelaut, distribusi beras premium dan Merauke diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, menyuplai daerah-daerah lain di wilayah Papua hingga menjangkau kawasan Indonesia Timur. Baik, kita masuk di materi konsumsi masyarakat dan dualisme pangan. Pola konsumsi pangan di Kabupaten Merauke menunjukkan fenomena dualisme budaya yang berjalan berdampingan secara harmonis namun kontras. Pertama, pola konsumsi modern yang didominasi oleh masyarakat perkotaan dan warga pendatang, di mana beras premium menjadi bahan pokok utama yang dilengkapi sayuran budidaya lokal. Kedua, pola konsumsi tradisional yang dipertahankan erat oleh masyarakat adat setempat seperti suku Marin dan suku Ye. Bagi masyarakat adat, bahan pangan alami seperti sagu, umbi-umbian, hasil tangkap ikan air tawar, serta hasil buruan hewan hutan seperti rusa, tetapi menjadi makanan pokok yang esensial untuk kelangsungan hidup mereka. Baik,
Selanjutnya kita masuk di pelaku ekonomi yang terlibat. Petani dan masyarakat adat sebagai produsen utama yang mengelola lahan sawah, cetakan maupun mengelola tanaman sagu lokal secara tradisional di wilayah Ulayan. Kemudian yang kedua, pemerintah pusat dan daerah bertindak selaku regulator, penyedia anggaran, infrastruktur logistik, pelaksanaan program cetak sawah serta penyalur subsidi pupuk dan teknologi Al-Sintan. Kemudian BUMN atau BUMD, Bulog, berperan penting menyerap hasil panen gabah atau beras langsung dari petani untuk mengamankan stok pangan nasional sekaligus menstabilkan harga pasar. Kemudian pedagang dan distributor, pengelup, agen besar dan pengecer yang mengangkut komoditas pangan dari tingkat desa, distrik menuju pesan domestik dan pelabuhan. Kemudian konsumen akhir, masyarakat umum, instansi dan warga di dalam maupun di luar Papua Selatan yang membeli beras dan bahan pangan untuk kebutuhan konsumsi harian. Baik, bagian E. Hubungan fungsional produksi, distribusi, konsumsi, dan tantangan sosial. Ketiga sektor ekonomi tersebut saling bergantungan dan membentuk siklus ekonomi makro yang erat. Volume produksi berat yang sangat besar memicu surplus pangan yang tidak akan bernilai ekonomi jika tidak distribusikan secara lancar. Kelancaran konektivitas distribusi, misalnya kelancaran transportasi dan distrik Kuri ke kota Merauke, sangat menentukan stabilitas harga diri pasar. Jika distribusi terlambat, petani akan rugi karena harga di tingkat produsen anjlok, sementara harga di tingkat konsumen perkotaan akan melonjak naik. Namun, analisis kritis IPS juga harus menggarisbawahi adanya dinamika sosial yang kompleks. Pembangunan pertanian skala besar berpotensi memicu konflik pemanfaatan lahan dengan tak tanah wilayah masyarakat adat. Karena itu, tantangan terbesar bagi para pelaku ekonomi saat ini adalah bagaimana menyeimbangkan ambisi pemenuhan target pangan sosial dengan perlindungan ruang hidup, hak-hak adat, serta kearifan lokal masyarakat asli Papua Selatan agar mereka tidak terasingkan di tanahnya sendiri akibat industrialisasi. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3, yaitu relevansi dengan pembelajaran IPS di SD. Nah, konsep ekonomi makro pada proyek estate Merauke yang kompleks ini dapat diturunkan menjadi materi ajar yang konkret dan kontekstual untuk siswa di SD, khususnya kelas tinggi, yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Dengan penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, A. Penyelarasan contoh kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar siswa. Untuk memudahkan pemahaman awal siswa, guru dapat mengaitkan materi pemahaman lahan di Merauke dengan analogi aktivitas ekonomi sederhana yang dapat dijumpai siswa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ada kegiatan produksi, yaitu petani di sawah sekitar tempat tinggal siswa sedang menanam padi, memupuk tanaman, atau memanen padi. Lanjut ke kegiatan distribusi. Nah, sopir truk atau pengendara motor yang sedang mengangkut karung-karung beras dari desa untuk dibawa ke pasar, toko, kelontong, atau supermarket untuk diperjualbelikan. Lanjut di kegiatan konsumsi. Nah, aktivitas ini siswa itu sendiri bersama teman-temannya saat membeli makanan dan memakan nasi beserta lauk pauk di kantin sekolah atau di rumah. 3. Relevansi dengan pembelajaran IPS di SD. Strategi dan cara menjelaskan kegiatan ekonomi kepada siswa SD. 1. Menjelaskan metode pembelajaran. Bermain peran role playing. Guru dapat mendesain simulasi pasar di dalam kelas. Siswa dibagi ke dalam beberapa peran strategi perilaku ekonomi. Misalnya, ada yang bertindak sebagai petani produsen padi Merauke, ada yang menjadi sopir truk atau kapal logistik distributor, ada juga yang menjadi petugas bulog, dan ada juga yang menjadi warga kota pembeli. Melalui pengamatan langsung ini, siswa memahami alur keterkaitan kegiatan ekonomi secara bermakna, sekaligus melatih empati sosial. 2. Pemanfaatan media visual kontekstual. Guru menayangkan media berupa foto atau video pendek yang kontras, misalnya foto petani tradisional yang mencangkul tanah disandingkan dengan foto kemajuan teknologi berupa mekanisasi pertanian modern seperti foto presiden saat mengendarai mesin panen otomatis di Merauke. Ini efektif mengajarkan materi IPS di SD mengenai pengaruh perkembangan iptek terhadap kegiatan ekonomi.
Berikut pertanyaan pematik untuk siswa di kelas. Tahukah kalian bagaimana sebetulnya nasi di dalam piring makanan kita bisa sampai ke meja makan rumah kita? Jawabannya yaitu nasi yang kita makan sehari-hari berasal dari bulir padi yang ditanam dan dirawat dengan penuh kerja keras oleh para petani produsen. Setelah mengunting padi dipanen, digilingan menjadi beras, lalu diangkut oleh supir truk distributor untuk menempuh perjalanan jauh melewati jalan raya atau laut menuju pasar. Di pasar, beras tersebut dibeli oleh masyarakat atau orang tua kita, lalu dimasak di dapur hingga menjadi nasi yang lezat untuk kita makan bersama keluarga. Kesimpulan, program POP Estate di Kabupaten Merauke, Papua Selatan merupakan upaya menterdensiasi ekonomi nasional untuk mencapai swasembada pangan. Program ini relevan dijadikan materi IPS SD karena dapat membantu siswa memahami kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi secara kontekstual melalui metode kreatif seperti role playing dan media visual sehingga siswa lebih aktif, kritis, dan menghargai peran pelaku ekonomi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.